Sunnah wal Jamaah di Jombang, bukan Jombang Jawa, tapi Jombang Tangerang Selatan. Kita lagi bangun 3 lantai itu. Rencananya nanti insya Allah kita akan cetak para hufaz bukan hanya Al-Quran tapi hadis. Mungkin kalau 3-4 tahun Riyadhus Shalihin selesai, kalau ada yang mau khidmah sampai 15 tahun Sahih Bukhari selesai. Jadi impian saya adalah memiliki santri-santri yang bukan hanya hafal Quran tapi hafal Sahih Bukhari 7.275 hadis. Dalam Fathul Qoribnya Imam Ad-Darkani disebutkan itu jumlah hadisnya. Namun, nah ini dia. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik dalam skala yang masif ya, besar, al-af'al al-muta'addiyah, al-ibadah allati fiha ta'addi, ibadah yang berpengaruh kepada objek lain bukan hanya kepada diri sendiri, maka otomatis yang terjadi syaitan, jin dan iblis yang jahat mereka tidak akan pernah tinggal diam. Kemarin teman saya Dr. Abdul Wahab Ahmad datang. Beliau ini anggota MUI Jember, alim Masya Allah. Datang, saya ajak ke lokasi pembangunan. Lalu dia mengatakan kalau sudah model begini, santet dan lain sebagainya pasti ngikut. Nah, paham? Jadi kalau kita pagari rumah kita dengan pagar besi, kemudian kita kadang berikan di depan rumah kita pos satpam untuk mengawasi, maka otomatis diri kita juga harus ada benteng. Keluarga kita juga harus ada benteng. Bentengnya itu namanya aurat hizib, wirid-wirid atau zikir-zikir yang kita rutinkan, dan juga hizib-hizib yang kita baca dalam rangka menjaga keluarga kita. Wahakadha ya. Jadi orang alim itu jangan cuma ngajar aja secara akademis, tapi dia juga harus punya waktu yang dia kosongkan supaya dia itu terisi dan terjaga, keluarganya itu terisi dan terjaga. Kita diajarkan sama Nabi Muhammad SAW kalau masuk rumah baca ayat kursi. Itu salah satunya yang bisa kita rutinkan. Ba'da sholat baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi. Ini salah satunya, contohnya saja ya. Wa yuqassira an wadha'ifil ibadat. Jangan juga orang yang berkecimpung di dalam dakwah ini jadi meniadakan wazifah atau kewajiban-kewajiban di dalam beribadah milik dia. Rutinitas ibadah dia yang harus melebihi daripada rutinitas ibadah orang awam. Bal yanbaghi lahu, akan tetapi hendaknya baginya ayaj'ala laha awqatan takhussuha, maka hendaknya dia punya waktu-waktu khusus untuk beribadah itu. Karena bagaimana mungkin dia mengajar akan tetapi dia tidak punya waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, di mana tidak ada jamaahnya, tidak ada santrinya, tidak ada gangguan dari keluarganya. Wa yahsunu tafarruhu lil ibadat fiha, yang mana waktu itu betul-betul dia kosongkan untuk murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita sholat 5 waktu sebagai orang awam itu jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Maka kalau kita sudah dalam posisi hendak takbiratul ihram atau di dalam sholat ada syak, ada was-was yang mengganggu kita, katakan kepada siapapun yang membisikkan itu, bilang, saya ini sedang berhadapan dengan Allah, saya nggak ada urusan dengan anak, saya nggak ada urusan dengan istri, saya nggak ada urusan dengan suami, urusan saya hanya kepada Allah. Kalau kita nggak berani mengatakan seperti itu, sampai kiamat kita nggak akan pernah bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Kita harus berani memutuskan, karena ketika kita putus hubungan dengan makhluk, maka kita akan connect dengan Khalik. Itu level kita. Kalau level para nabi, mereka tidak pernah putus hubungan dengan makhluk, tidak pernah putus hubungan dengan Khalik. Tapi kalau level kita ini dalam level yang harus memutus hubungan kita dengan makhluk di dalam beberapa saat supaya kita bisa fokus kepada Khalik. Saya katakan,
Ini pesantren yang saya bangun bukan punya saya, ya Allah, ini punya Engkau, saya bilang. Majelis yang saya pimpin ini bukan punya saya, punya Engkau, ya Allah. Ini siapapun yang hendak membantu, siapapun yang hendak merusak, itu adalah kuasa-Mu, ya Allah. Saya serahkan padamu. Kita lagi butuh dana 200 juta. Buat apa? Buat ngedak lantai 2. Saya bilang, ini urusan-Mu, ya Allah, bukan urusan saya. Kemarin sebelum Jumatan saldo 130. Selesai Jumatan saldo 210. Gimana itu? Alhamdulillah, nggak pakai konfirmasi lagi. Ya biasa, itu ada aja model kayak begitu. Saya bilang bukan urusan saya. Lagi umroh kemarin Ramadan. Di ATM 10 juta. ATM rekening untuk majelis khusus. Selesai kita melaksanakan ibadah umroh, kemudian pergi ke hotel tiba-tiba naik jadi 100 juta. Alhamdulillah, bukan urusan saya. Ikhtiar iya, bikin pamflet iya, bikin flyer iya, punya grup khusus iya, tapi bukan urusan saya. Pasrah semua sama Allah. Hal yang sama harusnya seperti itu juga. Dakwah ini bukan punya saya. Hati manusia bukan punya saya. Ilmu ini bukan punya saya. Anda punya harta, punya anak, punya istri, punya suami, itu bukan punya Anda. Semua itu punya Allah. Dalam ikhtiarkan terbaik sesuai syariat, namun secara hakikat semua itu harus kita lepaskan. Dari apa? Dari genggaman kita. Karena terkadang kita ini berusaha menggenggam yang sebenarnya bukan punya maka akhirnya ketika diambil terasa sedikit cenut. Ya. Terasa sedikit sakit. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang bukan punya kita itu punya padahal semuanya itu adalah milik Allah. Jadi tenang. Kalau misalkan ada sedikit yang menghantam kita, sudah katakan ini adalah milik Allah. Semua punya Allah, bukan punya saya. Khususan bilail. Khususnya adalah di waktu malam, wa awqatin nahar, dan beberapa waktu dari siang hari, allati la yanshatu fiha linashil ilmi, yang mana bagi orang alim ini dia tidak disibukkan untuk menyebarkan ilmu. Kalau kontekstualisasi bagi orang awam adalah pada saat dia tidak bekerja mencari nafkah. Kata wala yahduru fiha talibuna al-musafidun, yang mana nggak dihadiri sama murid-muridnya. Pimpinan majelis baca maulid ya tidak cukup hanya pada saat lagi majelis. Baca zikir ya nggak cukup pada saat hanya lagi di majelis. Baca Quran ya jangan sampai hanya lagi di majelis. Begitu juga wirid di dalam ilmu agama. Wa kun kulla yaumin fil ilmi ziyadatan, maka jadilah kamu itu di dalam ilmu setiap hari selalu menambah gitu. Menambah daripada pundi-pundi ilmu. Man ahwajun nas ilal ilm hadirin, siapa orang yang paling butuh ilmu? Ternyata orang yang paling butuh ilmu itu bukan orang awam, akan tetapi adalah para ulama. Terutama begini, kemarin saya diskusi dengan Kiai Idrus Samli malam itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini stagnan. Stagnasi ini terjadi kenapa? Karena memang tidak ada pembaharuan di dalam pengkajian kita. Kebanyakan orang hanya sibuk dengan apa yang sudah ditemukan oleh para pendahulunya, sementara mereka punya waktu banyak sebenarnya untuk mencari, menggali potensi yang baru itu. Nah, itulah yang sedang saya ikhtiarkan sampai 20 tahun ke depan. Gimana kita punya pusat literasi Ahlussunnah wal Jamaah dengan kitab yang bukan hanya dari PDF tapi langsung mengimpor dari kitab-kitab ya aliran-aliran yang bercanggah atau bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bisa diakses meskipun kita sudah meninggal, dikaji setiap harinya. Bayangkan kalau kita punya sarana dan prasarana seperti itu, hadirin. Beli kitabnya saja bisa 2-3 miliar, bukan untuk dipajang, tapi setiap hari untuk dikaji. Dan literasi ini pasti akan sangat bermanfaat untuk umat Islam sampai 300-400 tahun ke depan. Itulah kenapa dinasti Abbasiyah menginvestasikan hartanya kepada perpustakaan. Ada Baitul Hikmah, sampai terdapat di dalamnya 400.000 judul kitabnya, Masya Allah. Zaman dulu. Zaman sekarang siapa kira-kira yang punya investasi sebesar itu kecuali para ulama di Mesir misalkan, Syekh Ali Jum'ah. Karena beliau minal athriya, termasuk orang kaya yang hartanya itu beliau habiskan untuk beli
kitab. Al-Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan beli kitab itu dapat memberikan kita kemudahan di dalam rezeki. Wa hakadha ya. Wa la yahduru fiha at-talibun al-musafidun wa qad qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik, Imam ahli Madinah rahimahullah, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Carilah olehmu ilmu dengan pencarian yang tidak memalingkanmu dari ibadahmu kepada Allah. Watlubu hadzal ibadah talaban la yadurru bil ilm. Sebagaimana demikian, maka carilah ibadah antara kamu dengan Allah yang tidak membahayakan pencarianmu terhadap ilmu. Ini terkadang saya melihat ya, dalam ruang lingkup yang mikro kecil saja, banyak orang yang sudah senang dengan wirid, lupa dengan ilmu. Akhirnya nggak belajar akidah, akhirnya nggak mau belajar fikih, merasa cukup dengan zikirnya, merasa cukup dengan wiridnya. Padahal agama ini dijaganya pakai ilmu, bukan hanya pakai wirid. Jadi dua-dua ini harus kita punya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqsimul lail athlatan. Imam Syafi'i bagi malamnya menjadi 3. Thulusan li shalah. Sepertiganya buat sholat. Jadi sholat itu nggak ditinggalin. Wa thulusan li dirasatil ilm. Sepertiga buat belajar ilmu. Wa thulusan li naum. Sepertiganya buat tidur, karena bukan robot, Pak. Robot aja harus pakai istirahat. Mobil aja kalau kita geber pasti mogok, apalagi manusia. Nabi tidur, nah, Nabi bangun malam tapi tidur. Nabi puasa tapi berbuka. Nabi juga menikah, berperang, menikah, berdakwah, menikah. Wa hakala. Wa qad dzakara Hujjatul Islam rahimahullahu taala, Imam Al-Ghazali menyebutkan fi kitabi Tartibil Awrad minal Ihya, dalam bab susunan wirid dalam kitab Ihya Ulumuddin, kaifiyatan atau cara fi tartibi awqatil alim, orang alim itu bagaimana hendaknya membagi waktu, wa tauzi'iha yakhussuhu, dan bagaimana orang alim itu khusus membagi waktunya. Falyatamassakil alimu bima dzakarahu nalika, maka hendaknya orang alim itu memegang betul apa yang disebutkan Imam Ghazali di situ. Wa ya'mal alaihi, dan beramal di atasnya. Wallahu yatawalla hudah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dia petunjuk. Intaha. Ma aradna naqlahu min ad-da'wati tamah. Selesai perkataan beliau Imam Al-Haddad dari kitab Ad-Da'watut Tamah. Wa qad awrada fi muqaddimatid da'wah ma yahtaju ilaihi kullu alimin wa jahil wa jazahullahu 'anil Islam khairan. Imam Al-Haddad ini telah menyampaikan dalam mukaddimah kitab tersebut apa yang dibutuhkan oleh seorang alim dan juga orang yang bodoh, jahil ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya atas jasanya kepada umat Islam dengan sebaik-baiknya balasan. Faqad ahya quluban umitat, karena sudah menghidupkan hati-hati yang mati. Walidzalika laqabuhu bihaddadil qulub ya. Maka dengan demikian beliau itu dinamakan bihaddadil qulub ya. Haddad itu artinya pandai besi, yang menempa hati. Imam Al-Haddad itu buta, Pak. Kita sudah bahas biografinya. Makanya nggak jarang orang itu terkadang minta dibutakan matanya oleh Allah. Kenapa? Man ibtuliya bihabibataihi fasabara awadahumallahul jannah. Siapa orang yang dibutakan kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar, maka Allah pasti akan gantikan baginya surga. Hakadha. Jadi kalau melihat orang buta secara zahir kesian, betul? Kita kasih uang, kita kasih pakaian, kita bantu dia. Tapi secara batin yang lebih kasihan itu kita, bukan dia. Kalau dia sabar, selesai urusan. Kita sabar melek dikit, jadi nggak sah. Merem taat, melek nggak taat. Repot ya. Maka itulah kita nggak akan pernah selamat kalau kita tidak mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya bab husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bab ini adalah bab yang panjang sekali. Bukan sekarang waktunya kita membicarakan itu. Qultu, beliau mengatakan, wa tadrisu fil ulumin nafi'ati huwa min adzikr. Nah, bagi para pendakwah untuk mengetahui dan juga bagi para murid untuk mengetahui, mengajar ilmu-ilmu yang manfaat itu adalah bagian daripada zikir.
Bukan hanya kita nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bukan hanya itu zikir, tapi mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan orang untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, kenal dengan sifat tawadhu', kenal dengan sifat rendah hati, kenal dengan sifat rajin. Itu adalah bagian daripada zikir. Ilmu biologi yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan kepada Allah, itu bagian daripada zikir. Fisika yang mengenalkan murid kepada Allah, itu bagian daripada zikir. Sebaliknya ilmu agama yang dipelajari untuk bermunafasah, berlomba-lomba, untuk berdebat dengan sesama kawan, untuk gagah-gagahan, kendati pun diajarkannya di dalam masjid, maka tidak termasuk ke dalam zikir. Wal istima' alaihi kal istima' ala zikir. Maka berkumpulnya kita di dalam sebuah majelis ilmu itu sama persis dengan berkumpulnya kita di dalam sebuah majelis zikir. Wa yazidu ala halaqi dzikr bi asya' katsira yatulu hasruha. Dan bahkan bertambah keutamaan kita duduk di majelis ilmu daripada kita duduk di majelis zikir dengan kelebihan yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin kita cakup. Wa man laziman ibadata wal adhkar, barang siapa melazimkan ibadah dan zikir ma'ajahli bi ma'rifati ma faradallahu alaihi, dengan kebodohannya tentang ma'rifat atas apa yang Allah wajibkan atasnya, min ta'allumi dhahiril i'tiqadat al-waridat fil kitab wa sunnah, dari mempelajari lahiriahnya ilmu akidah yang terdapat di dalam kitab dan sunnah. Nah, ini penting ya. Wa min tanzihillahi ta'ala, dari mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mimma huwa muhalun alaihi, dari apa-apa yang mustahil disifatkan kepada Allah, mimma yaqtadi jisman au jihatan, yang mana mempersonifikasikan Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk memiliki jisim dan juga arah. Nah, ini harus saya jelaskan ya. Kalistiwa alal arsy, sebagaimana Allah diposisikan beristiwa di atas arsy, kemudian ditafsirkan Allah duduk di atas arsy, dan ini adalah akidah yang sesat, batil ya. Li Syekh Ibn Hajar sahib Tuhfah fi ma'rifati ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, faman jahila dzalika wa ta'abbada bil ibadati wal adhkar min ghairi ma'rifatin bil wajib fa huwa dhalun jahil. Maka saya singkat saja, orang yang menyia-nyiakan dari mempelajari apa yang sudah saya sebutkan tentang ma'rifatullah, mimma yajibu lahu, mimma yastahilu alaihi wa yajuz lahu, apa yang wajib kita yakini, apa yang nggak boleh kita yakini, apa yang boleh dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia ibadah, maka dia sesat dan menyesatkan orang. Kenapa? Karena kita ini senang kalau melihat ada orang yang duduk ibadah lama-lama. Manusia ini senang melihat ada orang yang tutur katanya lembut. Manusia ini senang melihat ada orang yang penampilannya wangi, rapih. Akhirnya tertipu dengan penampilan, tertipu dengan apa yang mereka lihat. Dan nggak salah juga sebenarnya, dalam artian apa? Salah orang yang alim kalau dia juga tidak menampakkan ibadahnya. Salah orang yang alim kalau dia ini tidak mau mengajarkan orang yang bodoh tersebut, meskipun dia kelihatannya ahli ibadah. Dan salah manusia, salah orang awam, kenapa ngikutin sebatas gara-gara penampi? Namanya ilmu itu dipelajari dengan i'malul akli. Nggak bisa kita jadi orang mengetahui mana hak mana batil dengan cara kita sebatas nonton YouTube saja, nggak bisa. Atau sebatas kita menilai, oh ini orang pakainya putih, bersih, kemudian celananya cingkrang sedikit, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala kasih di wajahnya kulit yang putih bersih ya, jenggot yang panjang, semata-mata karena itu. Kita nggak menyalahkan itu. Kenapa? Karena orang alim harusnya juga berpenampilan seperti ini. Supaya apa? Manusia ngelihat. Yang bahaya apa? Orang yang berpenampilan seperti ulama tapi tidak punya ilmu dan amal seperti ulama, akhirnya dia dhalmudin, sesat dan menyesatkan orang lain. Tadi saya bicara tentang personifikasi Tuhan. Kalau kita bicara tentang personifikasi Tuhan, itu artinya
kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, berat, masa, warna, dan Allah Subhanahu wa taala bertempat, berwaktu. Yang punya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, yang punya berat, masa, volume, panjang, tinggi, lebar, besar, itu adalah makhluk. Yang punya arah itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang beribadah tapi dia tidak memahami hal ini, maka dia sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia menyembah sesuatu yang sebenarnya salah gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, oh Allah gede. Dia pikirin Tuhannya itu besar. Dia baca Al-Quran misalkan, tajri bi a'yunina, kamu berada di bawah pengawasan mata-mata kami. Oh, apakah Allah ini matanya banyak? Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, apakah jadi Allah ini punya tangan? Karena Allah gede, jadi tangannya gede. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun sepertiga malam ke langit dunia. Allah katakan, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi, hal min mustaghfirin fa'afir lahu, hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada yang mau minta nggak, saya kasih. Ada yang mau tobat nggak, saya terima tobatnya. Ada yang mau meminta ampun nggak, saya ampuni dosanya. Gitu kan? Oh, Allah turun berarti. Terus kita tanya, jadi kamu bilang Allah tuh duduk di atas arsy, di langit dunia, apa di langit? Wallahu ladzi fis samawati wa fil ardi, dialah Allah yang ada di langit-langit dan di bumi. Loh, di langit apa di langit-langit? Apa di bumi? Bingung juga dia jawab. Jadi yang betul itu di atas arsy, di langit dunia, di langit-langit, di dalam langit atau di dalam bumi. Karena fi itu artinya di dalam. Kenapa diterjemahkan di atas? Ini harus dipelajari dalam ilmu akidah. Karena kalau tidak, bisa memasukkan seseorang ke dalam pemikiran yang antropomorfistik, yaitu pemikiran yang personifikasikan Tuhan kita. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Akhirnya Tuhan diberikan atribut. Bahkan ada ulama abad ke-8, ulama mereka ini mengatakan Allah tuh punya qalbu, punya hati, jantung tuh punya. Allah punya lisan. Iya. Sampai sekarang ulama itu masih dipakai sama mereka. Nah, kalau produk ulama ini secara fikih masih diakomodir, sama Al-Azhar aja kadang masih dikutip gitu. Secara fikih, produk fikihnya. Meskipun ada pendapat-pendapat yang syadz atau agak menyimpang dari ulama ini gitu. Cuman secara kategorisasi ilmu akidah ini sudah dianggap sesat dan menyesatkan. Ya. Walhasil hadirin, ilmu akidah ini sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita fokus di dalam masalah ibadah. Karena kita harus mensifati Tuhan kita sebagaimana mestinya. Kalau kita disifati kaki kita 3 aja kita nggak mau, kita disifati sebagai pembohong aja nggak mau, bahkan kita hidup di zaman di mana banyak anak-anak muda mengatakan Allah tidak adil. Yang tua juga mengatakan Allah tidak adil. Orang yang mengatakan Allah tidak adil berarti mensifati kalau Allah itu zalim. Zalim itu sebuah kekurangan bagi Allah. Nggak diterima sholat orang kayak begini. Sedekahnya nggak bakal diterima. Dia nggak kenal sama Allah, terus dia nyembah siapa? Dia berikan uang untuk fakir miskin atas nama siapa? Dia sembelih kurban untuk siapa? Dia pergi ke Makkah Madinah untuk haji, kemudian melihat kota suci. Buat apa? Kalau dia mensifati Tuhannya sebagai Tuhan yang tidak adil. Ada lagi konsep keadilan Tuhan. Orang-orang Syiah itu meyakini kalau Tuhan itu adil, maka harus menghukumi dengan keadilan. Hadirin, yang harus kita tahu, nggak ada dosa besar dan dosa kecil di hadapan Allah itu. Catat baik-baik. Dosa besar dan dosa kecil itu adalah di hadapan makhluk. Di hadapan Allah nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Yang ada 2. Qabalaka adlu am qabalaka fadlu. Allah tuh akan menghakimi kamu dengan keadilannya atau dengan karunia-Nya. Keadilan dengan karunia. Ada orang, dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi nginjek kucing, dan dia senang dengan perbuatannya menginjak kucing tersebut. Kalau dihisap menggunakan keadilan Allah, tamat riwayat, pasti masuk neraka. Ada orang bunuh 100 manusia, 100 orang, hak manusia, hak pribadi. Bayangkan di zaman sebelum Rasulullah, artinya syariat lebih berat hukumannya, tapi dia
beranjak pergi, meninggalkan kampung tempat dia membunuh, tempat dia bermaksiat, dengan niat bertobat untuk beribadah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, belum sampai meninggal diampuni oleh Allah. Ini namanya apa? Seseorang pendosa bertemu dengan karunia dan fadl dari Allah. Jadi jangan bangga sama sholat dan haji umroh kita, jangan bangga sama Quran dan ilmu kita. Terkadang kita tertipu, oh ini karena saya sholat duha maka Allah memberikan rezeki. Saya pernah berkata dengan seseorang yang bercerita kepada saya, tadi aku habis sholat berdoa, maka aku pengen nih, saya pengen memberi hadiah kepada orang-orang. Tiba-tiba selesai saya sholat, ada transferan masuk untuk saya berikan hadiah. Masya Allah, mau nggak saya tunjukkan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari itu, karena saya yakin kamu mampu menerimanya. Apa Bib? Itu bagus, tapi lebih bagus lagi posisinya di atas itu apa? Kamu mengatakan, ya Allah, sebenarnya saya tidak layak menerima kebaikan ini, tapi begitu baiknya Engkau ya Allah memberikan uang ke rekening saya supaya saya itu bisa bersedekah. Padahal yang mengajarkan saya sedekah itu adalah Allah, Engkau. Yang memberikan tangan saya, memberikan mulut saya untuk berdoa siapa? Engkau ya Allah. Yang ngasih saya uang juga Engkau ya Allah. Padahal saya tidak pantas. Ada yang merasa pantas di sini? Nah, itu prinsip kita dalam ibadah. Silakan geber, sujud aja sampai 10 jam nggak apa-apa, tapi jangan pernah bangga dengan itu, karena itu nggak ada apa-apanya. Haji aja tiap tahun, tapi jangan bangga, itu nggak ada apa-apanya. Anda bukan siapa-siapa, tetap di hadapan Allah. Anda orang yang punya hutang banyak sama Allah. Kita semua, kita ini milik Allah SWT. Maka hati-hati ya, kalau kita ini agak soleh dikit, apa tuh? ASD, bukan ASN Pak ya. Kalau kita agak soleh dikit, jangan ini. Kalau dikasih harta, itu adalah bentuk Allah cinta sama saya. Kalau saya dijadikan miskin, itu adalah bentuk Allah benci sama saya. Ini rumus dari mana? Kalau rumus kayak begini berarti Rasul itu dibenci Siti Fatimah dibenci Sayyidina Ali dibenci Sayyidina Umar dibenci Allah. Memang la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Emang nggak apa-apa orang tuh jadi kaya kalau dia takut kepada Allah, nggak ada masalah. Jadi urusannya itu bukan kaya miskin. Jadi urusannya apa? Syukur. Kesyukuran itulah yang membedakan, bukan masalah jumlah hartanya, bukan masalah defisit rekeningnya, bukan, tapi kesyukuran itu yang membedakan. Saudara, ini dimuliakan oleh Allah. Kita selesaikan paragraf ini. Kemudian ya, jadi kita sudah paham tuh, harus hati-hati. Jadi jangan sampai menyembah Allah dengan kebodohan. Wa min ajli dzalika fadararuhu ala amatin nas zahirun. Maka jelas bahaya yang ditimbulkan manusia seperti ini, yang menampilkan kesolehan luar biasa dengan kebodohannya dalam ilmu agama. Kerusakan itu kepada manusia nampak jelas di haitsu annal awam yaqtaduna, karena orang awam itu mengikuti, wa ya'taqiduna, dan meyakini biman ra'ahu 'alal ibadati wal afkar, meyakini siapa yang dilihat sama matanya fikir, wiridan terus nih, wah ini orang soleh gitu kan, mantep ini, saya ngikutin dia aja. Para habaib zaman dulu nggak cukup dengan cara zikir, doa, wirid, ilmu semuanya masya Allah, dua-dua digabung. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo, kalau pagi sampai siang jualan ke pasar. Begitu sudah sholat, waktu sholat zuhur pergi ke masjid. Asar ngajar Sahih Bukhari. Sebelum itu apa? Numbuk kacang. Kenapa? Karena ada jamaah yang nggak bisa makan kacang karena giginya ompong tapi suka kacang. Ditumbuk kacang itu. Jadi kita lihat bagaimana ulama zaman dulu itu, mereka itu bukan cuma dari mobil ke mobil, dari hotel ke hotel, dari provinsi ke provinsi, tapi bahkan mereka yang bercokol di kampungnya saja, mereka bisa menerapkan semua itu. Dan ini yang kehilangan, ini yang menyebabkan umat itu mundur. Kenapa? Karena kualitas akhlak ulamanya mungkin sudah berubah jadi selebritas. Dan ini kritikan buat saya, buat siapapun yang
dikasih mandat oleh Allah SWT, megang ini. Karena kita nggak bisa menyaksikan teladan-teladan seperti itu. We read everything, we read the manaqibs, we read the biographies, kita baca biografi sebanyak-banyaknya. But can we see them in our daily lives? Apakah kita melihat dalam keseharian kita orang seperti itu? Kesolehan yang luar biasa, sulit sekali hadirin. Bagaimana? Oh, diceritakan di zaman Rasulullah itu ada orang mau menjamu tamu harus ngutang, tapi nggak ada zaman sekarang. Yang ada tamunya tolak. Wah, kata hadirin ya. Maka disinilah kita harus bebenah sebagai umat Islam ini semampu kita. Oh, saya orang awam, Beb. Berarti tugas saya apa? Belajar. Oh, berarti zikir saya bagi. Gimana cara bagi zikir? Nanti dipelajari. Gimana cara bagi wirid dalam Al-Quran? Dipelajari. Bagi ibu-ibu yang di rumah, waktunya banyak di rumah, jangan pernah lepas tasbihnya itu, tasbih digitalnya, baca terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau masih berat ucap 4-5 rangkaian kata, ucapkan saja Allah, ucapkan saja sallallahu ala Muhammad, ucapkan saja astagfirullah. Karena semuanya ini punya dalil yang menguatkan. Suami pulang ke rumah, boleh nggak, Beb, saya menunjukkan pekerjaan zikir saya kepada suami saya? Oh, itu sangat menyenangkan bagi suami. Pak, bapak bekerja banting tulang peras keringat, pulang-pulang istri sudah siap menyajikan makanan, terus bilang alhamdulillah sholawat saya 1000, alhamdulillah istighfar saya 500, alhamdulillah la ilaha illallah saya 300. Bapak senang nggak, Pak? Alhamdulillah. Kalau orang soleh mesti senang, istrinya solehah. Wah, kata hadirin dimuliakan oleh Allah. Kita baca sebentar lagi ya, nanggung nih ya. Jadi ibaratnya kalau makanan tuh harus diselesaikan ini. Farubbama yaqauna bisababi fil mukhalafat. Bisa jadi orang awam itu jadi jatuh ke dalam penyimpangan karena orang itu. Warubbama yaqau bisababi i'tiqadihim fihi fil waratatil muhlikat. Bisa juga orang-orang itu karena keyakinannya yang salah kepada orang tadi ini jatuh ke dalam hal-hal yang membinasakan mereka. Wa in kana huwa halikan min haitsul jahlu bima faradallahu ta'ala alaihi ta'allumahu lakin ma'a jahlihi adallal awam fil iktida bihi. Meskipun kelihatannya kebodohannya itu personal, meskipun kelihatannya kebodohannya itu personal, Bib, ini kan kebodohan pribadi saya yang bodoh ya tanggung jawab saya. Betul, secara personal tanggung jawab Anda, tapi Anda itu menjadi sebab orang lain juga tersesat. Ini pernah kejadian sama saya tuh. Saya masih pakai celana, masih pakai kemeja lah, baru pulang dari Al-Azhar, lagi ngambil S2 di UIN. Karena nggak selesai S2 kita di Al-Azhar waktu itu. Pulang karena Umi minta pulang. Walhasil kita di salah satu masjid di Bintaro itu duduklah dengan Ustadz Abdul Halim ya. Datang orang, Pak, tinggi besar badannya, bajunya putih-putih, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, duduk. Saya masih klimis, Pak, ini nggak ada nih dulu nih, ini nggak ada, masih kecil badan tuh, kurus. Datang dia, kalian berdua ini lagi ngapain? Tiba-tiba begitu. Kalian ini manhajnya apa? Digituin. Oh, kalau bapak apa? Saya bilang, saya Quran dan Sunnah. Tapi manhaj itu apa, Pak? Oh, manhaj itu jalan hidup. Oh, kalau gitu saya ikut bapak aja, Quran dan Sunnah. Terus saya bilang, nggak bisa gitu. Banyak zaman sekarang orang sesat. Loh, kan gampang kan harusnya kan? Kan saya sudah bilang ikut dia kan? Harusnya kan dia selesai kan? Emang pengen cari debat. Banyak orang sesat. NU sesat, Muhammadiyah sesat, disebut kayak gitu. Langsung disebut organisasi gitu. NU sesat, Muhammadiyah sesat. Oh gitu, Pak. Nggak ada satupun daun jatuh melainkan itu adalah izin Allah. Nggak ada saya datang ke sini melainkan itu adalah atas izin Allah. Terus saya bilang, Bapak mengikut Quran dan Sunnah? Iya. Bapak paham? Iya. Bapak hafal nggak? Nggak. Bapak bisa bahasa Arab? Nggak. Quran Sunnah itu pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Tadi Bapak baca ini hafal ayatnya? Enggak. Timpalin sama teman saya, Pak. Nah, dijelasin lah sama dia itu kita siapalah gitu. Habis itu Bapak itu pergi. Nah, kira-kira selesai habis itu enggak? Saya pulang tiba-tiba zaman itu kan masih ramai BlackBerry, Pak. BlackBerry saya hilang. Terus saya, aduh, kayaknya saya terlalu galak sama Bapak tadi.
Baliklah saya ke masjid itu. Saya bilang sama bapak itu, Pak, saya minta maaf ya kemarin ya, karena BlackBerry saya hilang. Terus dia teriak di masjid, lihat ini, anak ini kemarin salah, karena ilmu saya dia balik lagi. Emang dasar sombong aja nih orang. Banyak nggak akhirnya orang sesat gara-gara penampilan? Ya kayak gini. Jadi boleh kita perbaiki penampilan. Kenapa? Karena tasyabbahtu bil kiram wa in lastu minhum fa inna tashabbu bil kiram falahu. Saya ini menyerupai pakaian orang soleh meskipun saya bukan termasuk mereka. Mudah-mudahan saya juga kena barokahnya mereka gitu loh. Kita pakai peci, saya pakai sarung, pakai koko gini. Ini nggak ada hubungannya dengan kualitas ibadah saya di hadapan Allah. Tapi ini hubungannya adalah dengan saya berusaha untuk mengikuti orang soleh dan menghargai majelis ilmu, menghargai orang yang hadir di majelis ilmu. Pakai minyak wangi itu bukan artinya saya itu orang yang alim apa, tapi berusaha menutupi kekurangan bau badan saya supaya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang wangi saja pakai minyak wangi, apalagi kita yang tidak kan seperti itu cara berpikir kita. Bukan dibalik, oh saya ini berilmu maka saya harus pakai baju ini begini, ini apa, saya pakai baju ini maka saya berilmu. Enggak begitu. Jadi hati-hati Pak, meskipun dia pakai imamah sampai langit ketujuh ya, tapi kalau perbuatannya, amal solehnya itu tidak sepadan, ilmunya tidak sepadan dengan pakaiannya, maka tidak usah diikuti. Sebaliknya orang yang berpenampilan biasa-biasa saja gitu, tapi kalau dia betul-betul dekat dengan Allah SWT, selama penampilannya itu syariat lah gitu ya, syariat gitu. Ibu-ibu misalkan ya kan, memang mubah pakai jilbab mukena yang warnanya itu bukan hitam misalkan, tapi nggak juga dikasih glitter juga gitu kan. Pakai jilbab glitteran semua, nanti nggak boleh masuk ini Bu, masuk ke dalam ruangan tempat tawaf, nanti nggak bisa masuk ke mataf kalau begitu. Artinya apa? Tetap kita muraatul adab, menjaga adab di dalam berpakaian. Nggak perlu juga pakai jilbab terus kita kasih tudung nasi, jadi jilbab kita sejengkal di sini gitu ya, nggak perlu juga kayak begitu, kasih tudung nasi itu kan lagi rame itu ya. Walhasil hadirin, begitulah yang dapat saya sampaikan. Ilmu akidah itu sangat penting untuk dipelajari ya. Carilah guru-guru akidah yang mumpuni yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengajarkan Anda semua ilmu ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau ditanyakan. Silakan kalau tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, alhamdulillah, lebih cepat lebih baik. Nah, kan kayak gitu kan ya. Jangan nanya Pak, lebih cepat lebih baik. Masih pada loading ini kita matanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di awal pembahasan tadi sempat membahas tentang was-was. Iya. Nah, ini saya baru kemarin bertanya sama teman dia, surat sama saya kalau dia tuh punya ya dalam tanda petik penyakit was-was. Jadi dia tuh selalu menuduhnya itu selalu nggak ini apa namanya nggak yakin. Terus kalau dia mau sholat tuh harus semuanya dilepas. Masya Allah. Dan beliau ini insya Allah tahun ini akan berangkat haji. Amin. Dan dia itu sempat stres gitu, nanti gimana di sana gitu. Jadi bagaimana Ustaz? Baik. Kalau saya boleh tahu, maaf Pak, was-wasnya dalam hal apa? Najis ya berarti ya. Baik. Ada kaidah yang bisa menghilangkan kegalauan ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Apa? Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi kalau ada orang yakin dia punya wudu, kemudian dia ragu, berarti ya dia masih punya wudu karena dia yakin. Kalau ada orang yakin nggak punya wudu, yakinnya lebih kuat nih, kayaknya tadi saya habis kentut nih, yakin tuh, terus bilang kayaknya enggak, berarti dia batal sudah. Gitu aja. Jadi basiskanlah itu kepada mana yang lebih besar kemungkinannya. Kalau misalkan kita lihat dari hadis, Nabi mengatakan
Jangan batalkan sholat hatta yajida rihan, sampai dia itu dia itu mencium bau. Ini kentut apa enggak? Hatta yasma'a sautan, dia mendengar suara, au yajida rihan, atau dia hidungnya mencium bau. Kalau cuma kayaknya ya nggak usah dipikirin. Kecuali dia punya penyakit namanya salisul baul, yaitu orang yang nggak bisa kontrol dia punya air kencing, atau dia punya beser di belakang gitu kan. Solusinya adalah dia yang seperti ini, dia berwudu listibahati fardis sholat, berwudu supaya dalam rangka dia boleh sholat. Itu dalam ilmu fikih dibahas. Jadi orang yang istihadah, ya, yang perempuan gitu kan, yang keluar darah di luar darah, haid dan nifas, yang keluarnya itu nggak bisa diatur, atau orang yang sudah mohon maaf lanjut usia, kencingnya nggak bisa diatur, besernya nggak bisa diatur, atau orang yang memang punya was-was, yang sudah seperti itu, dan memang dia punya penyakit juga, bukan sekedar was-was. Kalau was-was seperti itu kan kita bisa, oh iya udah, saya lebih yakin saya punya wudhu, selesai kayak begitu, jangan dipikirin kayak begitu ya. Kalau masalah ganti baju itu larinya kepada ketakwaan. Saya setiap mau sholat aja ganti baju, jadi bukan gara-gara was-was, itu lain lagi soalnya. Maka orang seperti ini yang masuk kategori orang-orang begini, dia ketika berwudu ada syarat khusus. Satu, masuk waktu sholat. Dua, satu kali wudu listibahati fardhi sholat hanya untuk bisa satu kali sholat wajib, wa masya'a minan nawafil, dan apa yang dia inginkan dari sholat sunnah. Tapi fardunya cuma satu kali. Misalkan duhur, masuk duhur, dia wudu listibahati fardhi sholat, nanti asar tidak boleh pakai wudu ini, harus wudu lagi karena niatnya untuk boleh sholat wajib. Tiga, dia bersihkan dulu dari najis, dari pantatnya, dari duburnya, dari kubulnya, dibersihkan semuanya. Kemudian setelah dibersihkan, disumbat, baik itu zaman dulu, kalau zaman dulu bilqotan dengan kapas, kalau zaman sekarang ada pampers, ada tisu dan lain sebagainya. Empat, ketika wudhu bukan raf'ul hadas, karena hadas itu nggak bakal hilang. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi nggak berlaku bagi orang yang model begini. Tapi bagi orang yang model begini, nawaitul wudu'a listibahati fardhi sholat. Bahasa gampangnya, saya niat wudhu supaya boleh sholat wajib, selesai. Udah itu aja. Setelah itu dia selesai, dia pakai baju, dia langsung sholat kalau nanti keluar sedikit itu dimaafin sama Allah, karena memang ini adalah uzur. Nah, para ulama menyarankan ini medis, dalam artian memang sudah dihukumi secara medis. Jangan seenaknya listibahati fardhi sholat aja terus dia kentut mulu ke masjid. Lah kagak gitu juga ceritanya, harus diputuskan dengan medis. Emang lu tuh sakit, bahasa gitu Pak. Nah kalau ini kan cuma orang khawatir doang gitu. Ini enggak, udah jangan ragu. Sekarang ente tadi wudu nggak? Wudu, ya udah selesai. Kalau misalkan nanti dia lupa, dimaafin Pak itu sama Allah Pak. Nggak bakalan. Makanya Allah tuh, ya Allah, kayak nggak masuk akal gitu. Orang bunuh 100 orang, masa diselesaikan masalahnya suruh ngukur tanah? Kenapa jadi urusannya sama kaplingan? Nggak masuk akal. Bunuh 100 orang, berapa anak yang udah dibikin yatim, berapa wanita yang udah dibikin janda sama dia, sama nih orang. Masa urusannya gara-gara dia mati di tengah terus malaikat suruh ngukur? Coba Anda pikirin nggak? Kok gampang banget dibikinnya sama Allah nih? Jadi saya bukan ngegampangin kita biar macam-macam sama Allah. Tolong ingat baik-baik Pak, ini buat saya juga. Kalau ada orang putus asa, kasih tahu dia, ingat kebaikan Allah sebelum ini, maka kamu akan berbaik sangka sama Allah. Ingat sikap Allah sama kamu. Bagaimana ketika kamu itu bikin maksiat, Allah tidak azab kamu. Tapi kalau kamu pengen takut sama Allah, kalau ada orang sembrono, bilang, lihat kelakuan kamu sama Allah. Gimana kalau Allah hisab kamu pakai keadilannya? Jadi kalau kita ingin membuka pintu husnuzon, caranya adalah melihat kepada kebaikan Allah selama ini. Kalau kita ingin membuka pintu khauf, rasa takut pada Allah, ingat kelakuan kita. Gak usah banyak-banyak Pak, ingat satu kelakuan dan bilang sama diri kita,
gara-gara kelakuan ini kamu bisa nggak masuk surga, bisa diazab, bisa disetrika, bisa dibantai sama malaikat. Saya jamin nggak bisa tidur. Itu kalau satu, apalagi banyak. Pernah bentak suami misalkan, pernah bentak istri misalkan, Allah nggak terima sama kita, habis sholat kita. Nggak berarti. Kalau kita mau berargumen sama Allah, saya kan sholat, yang kasih kamu mata siapa? Yang kasih kamu telinga siapa? Saya pengennya begini, kamu nggak punya hak sama sekali. Ini kadang-kadang orang, saya udah doa nggak dikabulkan, kan begitu ya? Dia lupa Tuhan yang tidak mengabulkan permintaannya seketika adalah Tuhan yang tidak langsung menyiksa dia pada saat dia maksiat. Ada di sini yang maksiat langsung digebukin sama malaikat, diselengkat. Tahu selengkat, Pak? Mau saya contohin selengkat? Ada yang langsung disliding sama malaikat, shot gitu, nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya kan? Walhasil hadirin, Allah ini baik, tapi jangan macem-macem juga. Allah ini bisa nyiksa gitu loh. Jadi kalau misalkan was-was kayak begitu, udah, ya Allah ampunin saya, bilang sama dia, ampunin saya karena saya ini nggak bisa betul-betul yakin, tapi saya berusaha, ya Allah saya berusaha. Walhasil kalau dia sholat was-was, Allah, imam udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segini-gini aja nanti kan, kesian juga, udah bismillahirrahmanirrahim, yang ada kagak dapet jamaah. Baik, semoga bisa menjawab. Baik, ada lagi, Pak. Dan ada satu lagi, sampaikan sama teman antum, kata Imam Syadzili, waswas yang paling besar, yang paling jahat, min syarril waswasil khannas, yang paling jelek adalah waswas yang menyebabkan seorang hamba berhenti berbaik sangka kepada Allah. Itu waswas yang paling jahat, membuat seorang hamba putus asa dari Allah. Tuh nggak ada waswas yang lebih jahat dari itu. Kalau ini kecil lah waswasnya itu. Baik, ada lagi, Pak? Jangan, Pak, biar cepat. Lebih cepat lebih baik gitu kan. Baik, ini slogan pemilu, Pak. Ya, misalnya. Pengertian nggak ada, Pak. Jangan, Pak, nggak usah, Pak. Rumah saya jauh, Pak, BSD, Pak. Ya, cepat. Alhamdulillah, baik. Kayaknya ada ibu-ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, ini kan tadi ada tentang personifikasi sifat Allah. Ya. Nah, maksud saya yang awam ini bertanya bagaimana agar kita tidak tersesat dalam mensifati sifat Allah. Contohnya seperti ini dulu. Saya pribadi waktu masih kecil pernah mendengar bahwa Allah kan maha mengatur segala-galanya. Tapi dalam bayangan anak kecil itu belum terbayang seperti apa segala-galanya Allah maha mengatur. Dalam bayangan saya saya mensifati Allah seperti orang di pabrik, artinya ada manajer yang mengatur segalanya. Semakin berkembang, kemudian semakin besar, itu saya pernah membayangkan seperti itu. Lalu semakin besar juga bahwa Allah mengatur segala-galanya itu adalah bahwa Allah mengatur seluruh alam semesta, gitu. Jadi semakin kesini lagi, Allah itu jadi apa ya, gitu kan? Allah bersemayam di atas. Allah seperti saya datang ke bumi di pagi hari. Makhluk bisa meminta semuanya pada saat itu. Jadi kesini, apakah Allah itu seluruh alam semesta ini yang kita sifati tidak terbayang besarannya, akbarnya seperti itu, gitu. Nah, maksud saya bagaimana saya yang awam ini agar bisa percaya sifati Allah seperti ilmunya para alim ataupun ustadz yang seperti yang Allah mau. Seperti yang Allah mau. Ya, insyaallah. Baik, Bu. Cukup satu ayat, Bu. Asy-Syura ayat 11. Itu aja Ibu pegang, selamat. Karena memang satu ayat itulah yang membentengi akidah ulama dan aulia selama ini. Laisa kamitslihi
syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah itu nggak ada apapun yang serupa dengannya. Sekarang kita lihat, kita punya ukuran nggak, Bu? Jawab, Bu. Kita ada ukurannya nggak, Bu? Ada kan? Karena Allah ini nggak serupa sama kita, berarti Allah tidak punya ukuran. Kalau ada orang memberikan premis begini, yang tidak punya ukuran berarti tidak ada, artinya premis dia ngaco. Karena dia ini mirip-mirip orang materialisme, menganggap semua yang ada itu harus bermateri. Oh enggak. Karena Nabi sendiri mengatakan, hadis Bukhari, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada tanpa segala sesuatu apapun. Halo Bu, halo, masih bersama saya? Oke. Allah ada tanpa sesuatu apa? Oke. Berarti waktu ada nggak? Berarti waktu ada nggak? Tempat ada nggak? Itu selesai kan? Atas, bawah, kanan, kiri ada nggak? Nah, terus ngapain Allah jadi pindah kos-kosan? Saya mau bikin arsy, nanti saya pindah duduk di situ. Waduh, ngekos kalau begitu Allah. Ini hadis Bukhari. Bu, saya mau tanya, duluan Allah apa tempat, Pak? Duluan Allah apa tempat? Loh, katanya Allah bertempat. Bagaimana sih? Jawab aja. Maka akhirnya orang-orang ini bikin apa? Bikin rumus. Ada namanya al-makan al-adami, makan tempat yang adam. Adam tuh nggak ada. Tempat yang nggak ada. Kamu punya utang, punya, tapi utangnya adami, ya nggak ada utang. Oh, saya punya istri, istrinya adami. Mana istrinya? Adami. Ya nggak ada istri. Makan adami maksudnya nggak ada Ini cuma permainan lidah aja. Jadi Allah disifati oleh dirinya dan nabinya itu tidak bertempat. Istiwa itu artinya bukan sekedar duduk. Tapi istawa ini memiliki banyak sekali arti dalam kamus bahasa Arab. Salah satunya adalah menguasai. Jadi Allah itu bukan bersemayam, tapi menguasai arsy. Ini terjemah depak memang harus diperbaiki kok. Terjemah Departemen Agama memang harus diperbaiki. Sudah pernah kita diskusikan kok itu. Saya hadir waktu itu acaranya di online waktu 2000 berapa ya? 2021 awal atau 2020 akhir. Jadi memang istawa ini nggak boleh diartikan bersemayam saja, karena kalau dimasukkan ke dalam konteks-konteks yang lain ya sudah masuknya ke dalam konteks. Contohnya apa tadi itu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lo gimana, apa main home pimpa atau gimana? Iyad itu artinya kekuasaan. Jakarta berada di tanganku, maksudnya apa? Dalam kekuasaan majas. Maka tidak bisa mengingkari majas dalam Al-Quran. Imam Syafi'i saja menetapkan majas dalam Al-Quran. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah ganti. Meminjam, akad pinjam meminjam itu syaratnya 3. 1, yang meminjamkan memiliki. Anda memiliki apa? Nggak punya. Yang dipinjamkan membutuhkan. Allah membutuhkan apa? Nggak ada. Namanya pembalasan, pengembalian itu harus setimpal. Ini kok dilebihin? Riba dong. Oh, ini majas. Maksudnya barang siapa berbuat baik, maka Allah akan berikan pahala yang banyak. Maka pelajari sifat 20 itu, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Beb, apakah sifat itu terbatas kepada 20? Ya enggak ada yang membatasi sifat wajib ke dalam 20. Cuma 20 ini adalah puncak akal manusia untuk mengekstrak daripada saripati Al-Quran dan hadis tentang apa yang wajib kita yakini ada pada Allah. Contoh, wujud artinya ada. Kalau ada orang meyakini sebaliknya, Allah nggak ada, kafir nggak? Kidam, ada lebih dahulu. Kalau ada orang meyakini arsy lebih dulu dari Allah, kafir nggak? Kafir. Baqo, kekal. Kalau ada orang meyakini Allah nggak kekal, kafir nggak? Kafir. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau ada orang meyakini Allah sama dengan makhluk, kafir nggak? Kafir. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Kalau ada orang meyakini Allah berdiri dibantu karena membutuhkan bantuan apapun atau bersemayam bagaimanapun, tersesat nggak? Tersesat. Wahdaniyah 1. Kalau ada orang meyakini Allah 2, kafir nggak? Kafir. Qudrah, berkuasa. Kalau ada orang meyakini Allah lemah, kafir nggak? Kafir. Iradah, berkehendak. Kalau ada orang meyakini Allah terpaksa, kafir nggak?
Kafir. Ilmun, berilmu, kalau ada orang meyakini Allah bodoh, kafir nggak? Kafir. Hayat, hidup, kalau ada orang meyakini Allah mati, kafir nggak? Kafir. Sama mendengar, kalau ada orang meyakini Allah tuli, budak, kafir nggak? Kafir. Basar, melihat, kalau ada orang meyakini Allah itu buta, kafir nggak? Kafir. Kalam, berbicara, kalau ada orang meyakini Allah itu tuli, bisu, kafir nggak? Kafir. Tapi Allah tidak melihat dengan mata, yang butuh alat itu manusia, namanya mata. Allah itu tidak mendengar dengan telinga, yang butuh telinga itu adalah manusia. Allah itu tidak membutuhkan lisan untuk berbicara. Dan namanya kalam itu bukan hanya dengan huruf dan suara, ada namanya kalamun nafsi, kalam yang tidak berupa huruf dan suara. Kita bicara dalam hati, itu namanya kalamun nafsi. Kalau manusia saja punya kalam yang tidak berupa huruf dan suara, maka Allah punya kalam yang berupa huruf dan suara. Lantas mushaf ini apa? Mushaf ini adalah tulisan daripada kalam dalam bahasa Arab. Sekarang kalau saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah apa? Tulisan terhadap kalam Allah yang azali, yang tidak bertempat dan berwaktu itu. Kalau tulisan ini saya mulai dengan huruf ba, kemudian sin, dan saya akhiri dengan mim, jadi bismi. Saya tanya, perhatikan baik-baik, tulisan saya ini makhluk nggak? Tulisan saya, kaligrafi ini makhluk nggak? Makhluk. Kalam Allah enggak. Gitu. Cuma kita wanti-wanti, maka kita katakan Al-Quran itu tidak makhluk. Al-Quran itu bukan tulisan manusianya makhluk, percetakannya yang makhluk. Ya gimana pengen dibilang khalik? Kadang-kadang argumennya nggak rasional. Kalau begitu injak saja Al-Quran. Loh, jangan nginjak Al-Quran, nginjak lafaz Bismillah saja kafir. Jadi nggak nyambung argumentasinya. Jadi secara hakikat, mushaf yang dituliskan manusia itu adalah makhluk. Kenapa? Tulisan yang berasal dari makhluk itu makhluk. Tuh. Tapi secara hakikat kalam Allah yang azali, maka bukan makhluk. Nah, ini butuh jadwal baru kayaknya. Ya, Anda mau belajar akidah tuh butuh jadwal baru, Mas Harun. Nggak bisa. Ini mau dirangkap waktu saya nih. Ya, Anda mau belajar akidah nggak bisa gitu. Ya udah gitu. Pokoknya kira-kira begitulah hadirin sekalian. Jadi nggak bisa kita beribadah. Jadi tapi kita nih harus menyeimbangkan, karena kalau jujur saya katakan ilmu akidah ini adalah ilmu yang dialektis. Jadi Anda akan dilatih untuk bisa mendebat diri Anda sendiri gitu. Jadi powerful gitu. Nah, kalau sudah powerful gitu, jangan sombong gitu. Ini penyakitnya orang, kadang-kadang baru tahu ini diuji sama kesombongan, kayak orang kaya baru. Jadi kerjanya pengen debat, pengen apa, enggak gitu. Ilmu itu hanya untuk menyelamatkan, akidah itu hanya untuk menjaga supaya kita nggak tersesat. Tapi hakikatnya yang bakal menyelamatkan kita itu adalah ibadah, sholat malam, sedekah. Kalau kita udah tahu Allah begini hebatnya, ya kita menyembah Allah juga harus lebih hebat. Udah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.